Sekarang ini hidup lu dijalanin bareng sesuatu yang kalian nggak bisa lihat. Bukan orang, bukan sistem pemerintahan, tapi jaringan data yang terus nempel di belakang kita. Ngikutin kemana kita pergi, ngerekam apa yang kita lakuin, dan lebih seremnya, mulai bikin keputusan atas nama kita. Setiap kali kita ngisi form online, nyalain maps, transfer uang lewat mobile banking, atau cuman sekedar scrolling video TikTok secara iseng, kita ninggalin serpihan informasi yang secara diam-diam dikumpulin buat satu tujuan. Namanya adalah prediksi. Dan sistem ini udah aktif. Kita mungkin nggak sadar, tapi algoritma ini sudah bisa tahu kapan kemungkinan kita bisa mengalami stres, kapan kita bisa tidak punya uang, kapan kita berpotensi menjadi masalah, dan kapan kita akan melakukan hal yang mungkin saja bahkan kita tidak bisa pikirkan sama sekali. Sistemnya sudah bisa mengetahui hal seperti itu. Teknologi ini udah dipakai oleh bank buat nentuin siapa yang bisa dapat pinjaman, dipakai sama HRD buat screening pelamar kerja, dipakai sama rumah sakit buat mutusin siapa yang dapat prioritas perawatan. Dan yang paling gawat adalah semua itu udah jalan tanpa kita pernah dikasih kesempatan buat ngerti sistemnya. Di belakang layar semua sistem ini ada satu nama perusahaan yang tiba-tiba muncul. Namanya adalah Palantir. Perusahaan yang gak pernah elu buka websitenya, tapi udah tahu isi hidup elu lebih dalam daripada teman lu sendiri, keluarga, atau bahkan dirimu sendiri. And I just want to say, All my fellas. All my fellas. Halo semuanya, nama gue Josh Gultom. Di channel ini gue banyak ngobrolin tentang konspirasi, teknologi seperti AI, dan juga kripto. Di membership YouTube gue juga ada sharing hal-hal yang lebih pribadi atau terlalu sensitif untuk bisa tayang ke publik. Sehingga kalau kalian tertarik buat nonton, kalian bisa join membership ini. Bagi kalian tertarik, silahkan cek link di deskripsi di bawah dan pilih membership yang kalian mau. Gue juga belakangan ini mulai bikin podcast, so please visit channel ini dan semoga kalian betah dengan konten-konten baru ke depannya. Jangan lupa di-subscribe juga supaya channel ini bisa terus berkembang, dan juga kalian silakan komen di bawah ya, kasih masukan tentang channel ini. Dan kalau kalian mau minta sesuatu video ke depannya, mau bikin video apa, please do tulis di kolom komentar supaya gue juga dapat ide. Thank you so much guys, kita mulai aja ke videonya. Nama perusahaannya adalah Palantir Technologies Incorporation. Kedengarannya kayak startup teknologi biasa yang kerja di balik layar, tapi kenyataannya ini adalah salah satu perusahaan paling berbahaya yang pernah lahir di era digital sekarang. Palantir ini tuh nggak bikin gadget, dia tuh nggak bikin aplikasi sosmed, dia nggak bikin aplikasi yang kita pakai. Bahkan kita sendiri nggak bisa langganan jasanya. Tapi sistem mereka ada di jantung pengambilan keputusan banyak sekali institusi besar di dunia. Mulai dari kantor pemerintahan, militer, lembaga intelijen, sampai korporasi multinasional. Gak banyak warga yang nyadar eksistensi company ini, tapi hampir semua orang udah pernah kena dampaknya, langsung ataupun tidak langsung. Perusahaan ini didiriin sama satu orang, namanya adalah Peter Thiel. Ya, ini adalah orang yang juga co-founder daripada sebuah perusahaan namanya PayPal, kalau kalian tahu. Dan dia juga adalah salah satu investor pertama di Facebook. Palantir ini lahir dari ide yang cukup ekstrim, bahwa kekuatan tertinggi di abad ini tuh bukan senjata, bukan uang, tapi data. Peter Thiel ini percaya bahwa institusi yang ngerti data lebih cepat daripada lawannya ini bakal jadi entitas paling dominan di dunia, entah itu negara, militer, ataupun perusahaan. Palantir ini sebenarnya punya dua produk utama, ya, namanya adalah Gotham dan juga Foundry. Gotham ini dipakai oleh lembaga intelijen dan juga kepolisian buat menghubungkan titik-titik informasi dari berbagai sumber, ya. Jadi misalnya kayak historis panggilan telepon, lokasi GPS, rekam jejak keuangan, rekaman CCTV, bahkan konten-konten di media sosial. Itu semua digabungin buat ngebentuk satu profil digital seseorang, satu individu secara real time. Sementara Foundry ini dipakai sektor sipil dan juga komersial, ya. Jadi kayak misalnya rumah sakit dan juga bank. Ini digunain untuk apa? Ini digunain buat prediksi tren, optimasi distribusi, dan ngambil keputusan otomatis. Intinya, mereka itu nggak cuma ngumpulin data. Mereka tuh bikin sebuah sistem otak yang bisa berpikir pakai data yang masif itu. Basically AI sebenarnya. Klien mereka juga nggak main-main. Klien mereka adalah CIA, NSA, ICE, FBI, IDF, Departemen Kepolisian New York, Militer AS, NHS Inggris, Danish Police, dan puluhan institusi pemerintah lainnya. Perusahaan-perusahaan besar juga udah ngantri untuk pakai jasanya, misalnya kayak JP Morgan, Airbus, Merck, Amazon, bahkan sampai Wendy's Burger
itu juga pakai jasa ini. Semua pakai sistem Palantir buat bikin keputusan, ya mulai dari penangkapan terduga teroris sampai penentuan rute pengiriman barang. Dan selama 2 dekade terakhir ini, Palantir udah nempelin dirinya di jantung sistem pemerintahan dan industri dengan satu prinsip utama, yaitu bikin prediksi lebih cepat daripada manusia itu sendiri. Nah, sebenarnya sih kalau pikir-pikir, ya serem, cuman oke lah gitu. Cuman masalahnya ada di sini guys. Prediksi yang akan dilakukan sama sistem AI Palantir ini, itu tuh nggak netral sama sekali. Sistem Palantir ini belajar dari data historis yang penuh dengan bias. Kalau data lamanya itu nunjukin bahwa kelompok tertentu lebih sering diawasi atau misalnya ditolak aksesnya, satu ras tertentu bahkan, itu sistemnya bisa jadi akan terus ngulangin siklus tersebut. Nah, bedanya sekarang, keputusan itu bukan dibuat oleh manusia, tapi oleh AI. Palantir ini bukan cuma sekedar ngumpulin data aja yang sangat masif. Mereka nggak sekedar ngerekam apa yang kita sedang lakukan. Mereka ngebaca data tersebut, mereka nyari pola dan nyimpulin arah hidup kita. Kadang bahkan sebelum kita sendiri tahu kita mau kemana arahnya, dia sudah bisa prediksi. Sistem ini nggak nunggu kita untuk ambil keputusan. Mereka tuh bikin asumsi, ngitung probabilitas, dan ngambil tindakan berdasarkan prediksi tersebut, bukan dari fakta. Itulah kenapa Palantir ini bukan sebuah perusahaan software biasa. Mereka ini adalah sebuah arsitek algoritma yang punya kekuatan buat nentuin siapa yang lolos, siapa yang gagal, siapa yang layak dipercaya, dan siapa yang enggak. Contoh, biar kalian paham. Lu itu lagi ngelamar kerja di sebuah perusahaan besar. Lu udah berpengalaman, CV-nya bagus, portofolionya rapi, luar biasa bagus ya. Tapi tiba-tiba lu nggak pernah dengar kabar sama sekali. Tanpa lu tahu, sistem HRD yang terintegrasi sama model prediktif kayak Palantir ini bisa aja sebenarnya di balik layar udah nge-flag elu sebagai sebuah resiko. Bukan karena skillmu kurang, tapi karena data-data elu dari luar, misalnya kayak story Instagram lu, ya lokasi tempat lu tinggal, mutasi rekeningmu di bank, itu dianggap misalnya nggak stabil. Itu semua datanya digabung, dianalisis, dan diproses buat ngasih satu hasil akhir, yaitu ditolak kerja. Gak ada penjelasan, gak ada aju banding, semuanya dibuat oleh sebuah sistem AI. Nah, kalau di level negara, ya, contohnya ini nih jauh lebih serem menurut gua. Di beberapa kota di Amerika Serikat, ya, Palantir ini tuh dipakai untuk predictive policing, ya, alias memprediksi kemana polisi harus bergerak. Polisi itu nentuin daerah rawan kejahatan bukan dari laporan warga lagi sekarang, tapi dari model statistik yang nyimpulin bahwa komunitas tertentu, distrik tertentu, itu berpotensi bikin masalah. Artinya, patroli ditambah, pengawasan diperketat, dan warga yang tinggal di daerah itu, walaupun sebenarnya dia nggak ada salah sama sekali ya, diawasi lebih ketat. Bukan karena mereka ngelakuin sesuatu, tapi karena data bilang kalau mungkin saja mereka akan ngelakuin sesuatu. Dan bukan cuman urusan hukum atau kerja. Sistem ini juga masuk ke sektor kesehatan, keuangan, dan bahkan pendidikan juga masuk. Rumah sakit misalnya, ini kalian bayangin ya. Rumah sakit bisa saja menolak perawatan mahal, ya, perawatan yang sangat intensif gitu, karena sistem prediksinya ngasih skor sangat rendah ke peluang pasien yang masuk itu bisa hidup atau enggak. Bank itu bisa menolak pinjaman karena algoritma ngebaca kemungkinan gagal bayar dari riwayat konsumsi elu di e-commerce misalnya. Elu belanjanya terlalu konsumtif, itu bisa di-ban atau bisa di-blacklist sama bank secara diam-diam. Di shadow ban lah jatuhnya. Universitas bisa saja memprioritaskan pendaftar lain karena skor kecocokan lu tuh dianggap di bawah rata-rata berdasarkan variabel yang lu bahkan sendiri nggak tahu. Semua keputusan penting hidup lu itu dibikin oleh sistem tanpa satu manusia pun yang terlibat. Di tahun 2025 ini, pemerintahan di bawah kepemimpinan Trump ini ngebuat sebuah lembaga baru yang mungkin kalian pernah dengar. Namanya adalah DOGE, ya, singkatan dari Department of Government Efficiency. Dan ini tujuannya katanya itu buat ngurangin pemborosan, ya, untuk mengefisiensikan pengeluaran pemerintah, ya, ngecek penipuan dan juga misalnya ada tumpang tindih birokrasi. Intinya supaya keuangan negara itu tuh lebih efisien lah. Tapi yang terjadi sebenarnya di baliknya, ya, DOGE ini juga dijadikan sebagai kendaraan buat ngasih akses penuh ke Palantir, ya. Akses buat apa? Akses untuk sistem data paling sensitif di Amerika Serikat. Mulai dari data perpajakan IRS, histori pekerjaan warga, sampai database Social Security yang nyimpan informasi hidup dari ratusan juta orang. Semua bisa diakses
lewat satu pintu sama Palantir ini. Kalau kita ngomong secara legal, sebenarnya proyek ini tuh udah sempat diblok sama pengadilan federal. Ya, hakim federal tuh bahkan secara eksplisit bilang bahwa nggak ada urgensi hukum apapun yang ngebolehin akses instan ke database Social Security. Tapi anehnya, Mahkamah Agung AS itu tetap ngasih lampu hijau ke akses ini. Alasan resminya adalah efisiensi administratif, biar nggak ada birokrasi yang aneh. Ya. Tapi sebenarnya, efeknya ini sangat jauh lebih luas daripada sekedar penghematan. Dengan satu keputusan itu, Palantir lewat proyek Doge dapat hak buat nyedot, nyimpan, dan ngolah semua data warga negara secara real time. Dan yang makin gila lagi adalah, karena cara mereka ngolah data itu sangat cepat, bahkan ketika pengadilan akhirnya bilang akses itu ternyata ilegal, mereka nggak boleh ngambil data tersebut. Datanya udah diambil, udah diolah, dan udah dijadiin model prediktif. Proses hukum cuma jadi sekedar formalitas saja dan nggak punya efek nyata sama sekali. Palantir ini juga nggak peduli sanksi sama sekali. Karena begitu data sudah masuk di kontrol tangan mereka, dampaknya ini nggak bisa ditarik mundur sama sekali. Sebelum gue lanjut videonya, gue mau ngasih tahu dulu ke kalian kalau YouTube channel ini punya fitur membership di mana gue sharing hal-hal yang jauh lebih pribadi. Ya, gue bongkar beberapa rahasia gue yang gue nggak pernah sharing ke publik luas supaya orang-orang nggak bisa tahu dengan mudah gitu ya. Isinya juga bisa tentang hal-hal yang sangat sensitif, gimana cara gue networking, gimana perjalanan hidup gue, dan cerita-cerita yang gue pengen sharing ke kalian. Tapi ya, kayaknya kalau dibahas ke publik gue bisa kena cancel ya. Kalian silakan aja cek membershipnya di link di deskripsi di bawah atau coba klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Pastikan aja kalian sudah subscribe channel ini. Oke? So see you guys di membership channel ini. Nah, mungkin sampai di sini kalian berpikir, wah Palantir ini kan cuma di US aja ya, cuma di negara Western doang. Salah. Palantir bukan lagi sistem lokal Amerika. Mereka sekarang ngejual teknologinya ke luar negeri. Bukan dalam bentuk produk, tapi dalam bentuk kontrol. Di Asia, Palantir sudah beroperasi cukup besar di Singapura. Dan dari situ, mereka ekspansi ke negara-negara sekitar. Ya, which is adalah negara. Targetnya jelas ya. Pasar data yang besar. Which is negara kita sangat besar. Pemerintah yang lemah dalam perlindungan privasi. Coba tebak negara yang paling sering kena hack negaranya dan data privasinya bocor. Oke? Dan target market mereka adalah infrastruktur digital yang lagi tumbuh cepat, tapi belum siap buat ngelindungin warganya. Nah, kita tebak-tebak kita negara itu kira-kira negara apa ya? Kayaknya sih nggak ada lah ya. Di Asia kayak nggak ada lah. Dan itu semua bikin kawasan seperti Asia Tenggara itu sebenarnya jadi target yang sangat empuk buat jadi target market Palantir. Negara berkembang ini sering banget tergiur sama yang namanya janji efisiensi dan modernisasi. Ketika ada tawaran sistem yang seperti ini yang bisa nyatuin semua data rumah sakit, kepolisian, perpajakan, imigrasi, dan bantuan sosial dalam satu platform, itu banyak pejabat yang ngelihat itu kayak, wah ini adalah solusi yang sangat pintar. Ya, tapi sebenarnya mereka nggak sadar, atau pura-pura nggak sadar sebenarnya, bahwa dengan nyatuin semua data itu di satu sistem, mereka sekaligus ngasih kunci utama ke satu pihak eksternal, yaitu adalah Palantir itu sendiri. Jadi Palantir akan megang semua sistemnya. Data-data kalian akan dipegang semua sama Palantir. Basically itu yang gue mau bilang. Dan itu bukan cuma teori, ya. Udah ada beberapa startup lokal di kawasan Asia Tenggara yang secara diam-diam itu ngejalanin pilot project mereka bareng Palantir Singapura. Palantir Singapura. Itu adalah salah satu cabang Palantir. Palantir Singapura. Mereka bekerja sama ya mengatasnamakan analitik keamanan. Padahal intinya satu, ya ngolah data warga secara masif untuk dijual balik ke instansi pemerintah. Dan bahkan bisa jadi ke korporasi global. Kalau model kayak gini itu masuk ke negara kita, ini resikonya sangat luar biasa. Bayangin, kalau BPJS, data sekolah, data KTP, ya data pinjaman online, data histori transaksi, semuanya itu nyatu ke satu server yang bisa diakses sama pihak swasta. Lu bisa ditolak BPJS karena pernah beli makan gak sehat 5 kali seminggu. Kalian bayangin, kalian pesan Grab tuh, ya pesannya goreng-gorengan terus 5 kali sehari seminggu gitu. Itu kan jelas-jelas gak sehat ya. Ya BPJS kalian bisa tidak diterima. Lu bisa ditolak KPR karena sistem prediksi ngerasa lu tuh gak cocok secara pola hidup. Lu bisa ditolak kuliah karena skor perilaku lu dianggap gak layak. Ya karena lu story-nya gak jelas gitu di sosmed. Atau lu suka spamming komen gak jelas di profil orang.
Dan semua itu bisa terjadi tanpa proses manual, ya, tanpa wawancara, tanpa klarifikasi. Cuman karena angka di sistem itu bilang elu bukan prioritas. Yang lebih ngeri lagi adalah sistem ini nggak nunggu elu salah. Ya sekali lagi, dia kerja sebelum elu sempat ngambil keputusan. Semua yang elu lakukan hari ini itu bisa jadi bahan buat nentuin nasib elu di bulan depan. Dan di negara yang sistem hukumnya belum kuat dan transparansi publiknya masih rendah, ini sama saja seperti kita ngasih semua data kita ke satu pihak yang ya gue bahkan nggak berani ngomong, kalian pikir aja lah sendiri. Jadi apa nih solusinya, Josh? Apa nih solusinya kalau Palantir sudah masuk ke Indonesia, gimana nih? Ya, well, ada 2 solusinya. Ya, yang pertama, masyarakat push pemerintah untuk bilang jangan bekerja sama Palantir. Ya, tapi menurut gue nih jujur agak sulit untuk dilakukan ya. Ini kayaknya sih bakal cepat atau lambat akan bekerja sama sih menurut gue. Solusi kedua, dan menurut gue nih yang paling bisa kita lakukan, yaitu adalah jaga datamu dan cara elu bermain sosial media at least. Komen-komen bejat yang kalian sering taruh di postingan orang lain mungkin akan bisa berpengaruh ke kemungkinan kalian dapat visa luar negeri atau enggak bahkan misalnya. Bahkan mungkin saja second accountmu atau third accountmu, karena lu pakai IP address yang sama, lu pakai device yang sama dengan akun utamamu gitu ya, itu juga bisa di-track sama Palantir. Dan karena aktivitas di second accountmu tuh kurang ajar semua, lu bisa aja ditolak sama HRD. Dan bahkan mungkin saja HRD-nya juga nggak tahu kenapa lu ditolak sama sistemnya. So be very careful dengan gimana kalian pakai HP kalian, karena semuanya akan di-track. Itu aja untuk video kali ini. Gua Josh Kultom. Kalau kalian tertarik sama video lainnya, silahkan klik video di kiri kanan ini. Oke guys, itu aja. See you in the next video. Bye-bye.